Ya, pemirsa masih di Idea Season Closing dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Lucky Bayu Purnomo untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi referensi untuk Anda. Ada Astra International, Unilever, BBCA dan juga BBRI. Lebih didominasi oleh saham-saham big cap pemirsa. Sementara support dan resistennya dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda dan semuanya direkomendasikan buy. Ya, bisa Anda catat ataupun di foto mungkin ya di layar televisi Anda untuk saham-saham pilihan yang direkomendasikan untuk esok hari. Ada Astra, Unilever, BBCA, kemudian juga BBRI, support dan resistennya, kemudian juga rekomendasi dari masing-masing saham. Dan semoga bisa menjadi referensi, lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Lucky masih bergabung bersama kami, Pak. Ya, kita lanjutkan kembali Pak Lucky dan juga kita masih mengundang pemirsa di telepon interaktif di 021 8063 5979 dan juga WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Pak Lucky, kesimpulan secara keseluruhan Pak, 4 saham yang Anda rekomendasikan, tidak ada pertambangan di rekomendasi kali ini. Ya, pertama seperti yang saya sampaikan pada sesi sebelumnya, memang komposisi portofolio harus dibagi dengan dua bagian. Yang pertama adalah saham dengan portofolio utama dan portofolio alternatif. Nah, untuk portofolio utama itu memang berbasis big caps, karena big caps yang saya jadikan rekomendasi itu kebetulan saat ini sedang mengalami koreksi. Nah, dengan demikian saham-saham tersebut sebenarnya menawarkan potensial upside yang cukup baik karena saat ini masa koreksi. Nah, kemudian yang alternatif berikutnya adalah portofolio yang berada di sektor pertambangan. Oke, ada Astra International, Unilever, BBCA, kemudian juga ada BBRI dan semoga bisa menjadi referensi. Langsung saja Pak Lucky, sudah ada beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kita akan coba sapa Pak Antoni di Tangerang Selatan. Mohon info harga support dan resistennya untuk Antam, Pak Lucky. Analisis sana untuk Antam. Antam saat ini berada pada kisaran angka support resisten itu di level 1000, maksudnya 975 hingga 1000 psikologis. Nah, support Antam ada di angka 975, kemudian resisten Antam ada di angka 1190 hingga 1215. Baik. Antam dengan rekomendasi beli. Oke. Untuk Antam, Pak Antoni dari Tangerang Selatan, tapi tidak menyebutkan apakah sudah ambil posisi atau belum. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Lucky, dari Gunawan ini. Ini tidak menyebutkan lokasinya. PSAB punya di 234, bisa di average di harga berapa? Support Pak Lucky untuk PSAB. Oke, PSAB support resisten saat ini berada di angka 229, support PSAB ada di angka 210, kemudian resistennya ada di angka 243. Nah, Oke. rekomendasi untuk saat ini akumulasi beli, tetapi memang harus diperhatikan karena memang volatilitas untuk PSAB saat ini sedang mengalami penurunan. Baik. Itu rekomendasi untuk PSAB. Oke, ya, sudah ambil posisi di 234, nyangkut di level atas, Pak Lucky. Posisi sekarang di 206. Anda rekomendasikan averaging down tidak, Pak? Averaging down dapat dilakukan di level 210 karena 206 itu mendekati angka support yang paling rendah yaitu 205. Nah, dengan demikian average down di 210, kemudian average down lagi di angka 220, targetnya adalah 235 hingga 240. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Baus ini dari Korea. Pak Lucky kebetulan juga menyimak live streaming kita di sana. Mau tanya saham Garuda, Pak. Analisis Anda seperti apa untuk Garuda, Pak Lucky? Terima kasih dari Korea. Oke, saya akan jawab mengenai Garuda. Garuda saat ini berada di angka 238. Kesimpulan dari Garuda adalah hindari sementara waktu Garuda. Entry point Garuda ada di angka 210 hingga 220. Kemudian target Garuda ada di angka 255. Demikian untuk Garuda dengan rekomendasi beli di angka 210 hingga 215. 210 hingga 215. Hari ini koreksi menyentuh ke 238. Bagi yang sudah ambil posisi bagaimana Pak Lucky? Average down di angka 210. Oke.
Prospeknya Anda melihat seperti apa untuk Garuda, Pak? Sampai dengan akhir tahun paling tidak? Ya, untuk akhir tahun itu target Garuda itu ada di angka 245 hingga 250 yang paling optimal. Nah, itu target pertama itu ada di angka 245 itu adalah target yang terdekat. Oke, dari Baus di Korea, kita beralih ke Medan ini, Pak Luki, ada Bapak BS di Medan, Telkom sudah ambil posisi 2620, support dan resistennya di hold atau bagaimana? Hari ini Telkom terkoreksi, Pak Luki? 2,29%. Hari ini Telkom koreksi di angka 2.560. Ya. Strategi transaksi untuk Telkom, ya, apabila sudah ada posisi, Telkom masih dapat mengalami pelemahan untuk menguji level 2.395. Nah, untuk itu entry point Telkom ada di angka 2.395, kemudian target Telkom itu ada di angka 2.700. Nah, memang potensial downside masih besar karena memang Telkom sebagai salah satu emiten dengan kapitalisasi besar saat ini sedang minim volatility karena kita ketahui sektor kebetulan secara sektoral tidak memperoleh apresiasi untuk Telkom. Baik, sudah ambil posisi 2620 Pak Luki, nyangkut sepertinya. Ya, average down di 2.400, 2.395, 2.400 itu menjadi pilihan. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa target ada di angka, secara optimum ada di angka 2.700. Baik, 2.700 ini sampai dengan akhir tahun Pak, atau untuk 1 bulan ke depan? Pertengahan Desember. Oke. Ini sudah memasukkan momentum window dressing, belum Pak Luki? Sudah membobot ya. Bobot window dressing, kemudian kalau kita lihat adalah momentum persiapan Januari Fed di tahun 2021. Baik, selanjutnya kita beralih ke Malang, Pak Luki. Ada Ibu Zevania ini. Saham BRIS dalam minggu ini support dan resistennya juga tidak disebutkan. Apakah sudah ambil posisi atau belum? Analisis Anda untuk BRIS. Ya, saham BRI Syariah saat ini mengalami koreksi 2% di angka 1.210. Support untuk BRI Syariah ada di angka 1.100. Kemudian resisten untuk BRI Syariah ada di angka 1.315. Rekomendasi saya dalam masa koreksi ini, entry point BRIS, beli BRIS di angka 1.100 dengan target BRIS ada di angka 1.315. Baik, level support di 1000-an apakah cukup kuat Pak? Karena sebelumnya BRIS juga sempat mengalami koreksi dalam dan menyentuh kembali ke di bawah level 1000-an Pak Luki. Angka psikologi 1000 itu adalah momentum yang dinantikan oleh para pelaku pasar sebenarnya, karena kalau kita perhatikan memang waktunya sempit, akan tetapi saat ini BRIS masih dalam euforia di mana sektor perbankan terutama BRI sebagai leader itu masih berada di zona kapitalisasi cukup besar. Nah, itu 1000 masih menjadi angka psikologis yang diharapkan oleh pelaku pasar untuk melakukan entry point. Baik, Ibu Zevania di Malang. Kita jeda kembali Pak Luki, masih ada satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.